10 wanita Indonesia yang tetap terlihat cantik di usia yang tidak lagi muda. Donna Harun. Model dan aktris Indonesia. Dia adalah ibu dari aktor Indonesia Ricky Harun dan adik dari aktris Indonesia Sandy Harun. Donna memulai karirnya sebagai model dan kemudian memasuki dunia akting. Ia memulai karirnya pada tahun 1992 dengan film layar lebar yang berjudul Asmara. Putri ketiga dari 6 bersaudara, berdarah Minangkabau, Palembang dan Sunda Harun Ar-Rasyid Wirasaputra dan Rosalind Harun dari Belanda. Juga membuat album bersama Donna Arcinta dan Novia Kolopaking. Dia juga turut ambil bagian di mode musim ketiga 2010 Mamma Mia Show. Paramitha Rusady. Aktris Indonesia dan penyanyi Sunda. Berbagai penghargaan telah diraihnya di Festival Film Indonesia, termasuk 5 nominasi Piala Citra. Dia adalah adik dari aktivis dan musisi Indonesia Uli Sigar Rusady. Dan dalam film dokumenter Di Bawah Nyur Melambai yang diproduksi oleh perusahaan produksi ibunya sendiri, si kecil Mita memainkan peran Pinkan cilik pada usia 6 tahun. Setelah berperan sebagai Pinkan di film dokumenter tersebut, ia sempat vakum di dunia perfilman. Semasa kuliah, ia mengaku hanya mendukung kegiatan kakaknya, misalnya sebagai penyanyi belakang di grup yang dipimpin kakaknya Uli Sigar Rusady. Pada tahun 1984, tak lama setelah SMA, ia ditawari film Ranjau Cinta bersama Rano Karno dan sutradara Nasri Cepi. Dia Permatasari. Model dan aktris Indonesia. Dia memulai karir modelingnya dan menjadi runner-up dalam kontes Wajah Femina 1989. Dia menikah dengan agen real estate Anton Sutopo pada 5 April 1997. Nama asli Anton Sutopo adalah Anton Wahyu Jatmiko. Mereka berpacaran selama 7 tahun dan akhirnya menikah. Ketika menikah, dia dan Anton memiliki keyakinan yang berbeda. Dia beragama Islam dan suaminya Katolik. Sejak menikah, pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak. Yuni Shara. Dia adalah seorang penyanyi Indonesia kelahiran Malang, Jawa Timur. Dia adalah kakak dari Krisdayanti. Yuni saat ini tergabung dalam kelompok menyanyi bersama Nina Tamam, Iga Mawarni, Rika Roslan, dan Andin yang bernama 5 Wanita. Yuni suka menyanyi sejak dia masih kecil. Saya sering mengikuti kompetisi sejak saya masih di sekolah dasar. Ketika SMP, Yuni hijrah ke Jakarta. Kesempatan datang di tahun 1987. Saat Yuni masih SMA, beliau mengikuti Festival Bintang Radio dan Televisi yang kala itu masih remaja dan berusia 15 tahun. Yuni meraih juara 2 berkat lagu Keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian, Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1.
Ini pun mendapat tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam Billboard All Stars. Desy Ratnasari, model, presenter, aktris, penyanyi, dan politisi Indonesia. Dia mengambil tempat kedua di GADIS Sampul pada tahun 1988 dan memulai karir modelingnya. Sebelum karir politiknya, ia dikenal sebagai aktris film dan penyanyi. Salah satu lagu paling populer di masyarakat berjudul Tenda Biru dan termasuk dalam album ketiganya dengan nama yang sama. Dia telah muncul di beberapa film layar lebar, termasuk akting bareng Paramitha Rusady tahun 1990 di film Blok M dan Nike Ardilla tahun 1992 di film Olga dan Sepatu Roda. Saat ini beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipilih oleh Partai Delegasi Nasional dan menjabat selama 2 periode terhitung sejak 1 Oktober 2014. Karina Suwandi, aktris dan model Indonesia keturunan Jawa dan Ceko. Karina memulai karir aktingnya dengan membintangi film tahun 1987 Lupus Dua Makhluk Manis Dalam Bis. Karina adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dari Insinyur Suwandi adalah orang Jawa dan Edith Iskova adalah keturunan Ceko. Adik perempuan Romanka Suwandi yang berperan sebagai model dan Ivanka Suwandi yang juga berperan sebagai aktris. Karina diketahui memiliki seorang putra bernama Daniel yang lahir pada 16 Juni 2012. Karina mengambil jurusan IPS di Sekolah Kristen Tirta Marta di kawasan Pondok Indah. Maudy Koesnaedi, model, aktris, dan presenter berdarah Sunda Indonesia. Ia memulai karirnya di dunia modeling dengan mengikuti pemilihan Abang None Jakarta 1993 dan dinobatkan sebagai None Jakarta untuk penampilannya tahun itu. Pada tahun 1993, ia berperan sebagai Zainab dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang disutradarai oleh Rano Karno dan ditayangkan di RCTI. Di film Soekarno Indonesia Merdeka, karena perannya sebagai Inggit Garnasih, Maudy dinominasikan sebagai pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2014 dan pemeran utama wanita terbaik di Piala Maya 2014. Lewat film ini, ia meraih penghargaan aktris pendukung terbaik di Indonesia Film Awards 2014. Lulu Tobing, aktris dan model Indonesia. Dia memulai karir modelingnya dengan menjadi juara 1 Gadis Sampul 1992. Dia merupakan putri mendiang Basali Tobing dan Eni Rosnia. Nama Lulu Tobing bagaikan bintang di akhir 90-an. Ia memasuki dunia akting dengan memerankan karakter Anita dalam melodrama Abad 21 pada tahun 1996. Saat menjadi pemeran utama dalam sinetron populer tersanjung di akhir tahun 90-an, ia meraih penghargaan di Panasonic Gobel Award di tahun 1998 dan 1999. Tak hanya menghiasi sinetron, ia juga menjajal layar lebar. Dengan memerankan karakter kasih, ia memulai debutnya pada tahun 2002 dengan film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Proyek sinetron terakhirnya adalah Bunga Kasih Sayang pada tahun 2006. Namanya tak terdengar lagi sejak saat itu hingga ia kembali ke industri film di film negeri 5 Menara di 2012. Ia juga membintangi film 2 Garis Biru di 2019. Dan di awal tahun 2021, ia kembali bermain film yang tak tergantikan dan Persahabatan Bagai Kepompong. Tamara Blesinski, aktris, model, dan penyanyi Indonesia. Tamara lahir dari ayah Polandia, Zbigniew Blesinski, dan ibu Sunda, Farida Gasik. Dia adalah anak kelima dari 6 bersaudara, 4 pria dan 2 wanita. Tamara telah tertarik pada akting sejak dia masih kecil. Jadi saat lulus dari sekolah menengah pertama dan belajar di luar negeri di Australia, ia membuat keputusan sadar untuk bertindak di luar kurikulum. Tamara, ia menghabiskan $10 sehari di Australia pada akhir pekan sebagai penjaga sepeda. Mulai bekerja di dunia akting dari sekolah menengah Australia. Setelah kembali ke Indonesia, J. Subiakto menemukan Tamara di toko kaset dan memintanya untuk menjadi model. Dengan model fisik yang langka, Tamara laris manis di dunia modeling.
Di awal karirnya, ia bahkan dijuluki sebagai Cindy Crawford di Indonesia. Hingga suatu waktu Tamara ditawari menjadi bintang iklan sabun kosmetik bertaraf internasional. Ia telah mengontrak Tamara sebagai duta besarnya sampai saat ini. The one and only Sophia Latjuba adalah aktris dan model berkebangsaan Indonesia berdarah Maluku Jerman Jawa. Ia mulai populer sejak membintangi film debutnya Bilur-Bilur Penyesalan pada tahun 1987. Sebagai penyanyi, Sophia memiliki beberapa album solo dan duetnya bersama Indra Lesmana yang cukup dikenal. Ia juga pemenang penghargaan AMI 2003 untuk kolaborasi pop terbaik atas lagu Kangen bersama Chrisye. Pada tahun 2014 hingga 2017, ia membintangi komedi Tetangga Masa Gitu disiarkan di NET. Sophia Ingriani Latjuba lahir pada 8 Agustus 1970 di Berlin Barat, Jerman Barat, dari ayah Azizur Rahman Latjuba, orang Maluku, Jawa, Islam. Sedangkan ibunya Anna Muller dari Austria, Hongaria, Ceko, dan Kristen. Di usianya yang ke-10 tahun, ia memilih untuk memeluk agama Kristen Katolik mengikuti ibunya. Ketika masih muda, Sophia pindah ke Indonesia mengikuti ayahnya. Dia kemudian mengatakan dia lebih dekat dengan dirinya sendiri daripada ibunya. Ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Jakarta. Sophia dikatakan pernah mengikuti kuliah di Universitas Indonesia, Esa Unggul, Universitas Terbuka, dan Universitas Kristen di Indonesia. Tapi semuanya tidak sampai lulus.